see the Lord. Exalted above the worship of the people of the earth. I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who is forever. I see the Lord. I see the Lord. Buka hati kita. Mari lihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Of the people of the earth, I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb above the throne, forever. The train of His love fill the temple. Crowd of heavenly worshippers surrounding His throne. We join with them now crying, Holy, holy is the Lamb of God. See the Lord, the sun high above the worship of the people of the earth. I see the Lord, I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb above the throne, who reigns forever. Who reigns forevermore, who reigns forever, who reigns forevermore. Bukakan mata hati kami Tuhan, hanya melihat segala kebesaran kemuliaan-Mu ada dalam setiap kehidupan orang-orang percaya, anak-anak-Mu. Biar kami melihat, bahkan kami mengalami sebagaimana Engkau gembala yang baik, yang menuntun setiap hidup kami. Engkau membarikan kami di padang rumput yang hijau. Engkau menuntun kami ke airan, ke air sungai air kehidupan. Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Bawa kami senantiasa masuk ke dalam padang rumput, padangnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan duduk diam. Kami akan mendengarkan suara-Mu dimanapun kami berada. Bahkan yang di rumah-rumah, yang streaming, kami rindu hadirat-Mu mencengkerami kami. Hadirat-Mu memenuhi setiap kehidupan kami, keluarga kami, dan rumah-rumah kami. Mari Tuhan, Engkau puaskan jiwa kami yang dahaga. Kuatkan Tuhan iman kami, karena hanya melalui iman ini kami bisa melihat kemuliaan. Kami bisa menggenapi setiap janji-janji-Mu tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Mari Engkau berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kuasai mulut lidah hamba-Mu, urapan-Mu turun. Dan mampukan setiap kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, dengan pengurapan-Mu, mampukan kami menangkap akan isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama yang ajaib, nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara kasih Tuhan. Shalom saudara-saudara yang ada di rumah, yang ikuti live streaming, baik saudara ada dimanapun juga.
Hari ini saudara, saya ingin sharing kepada saudara. Hari-hari ini, minggu-minggu ini, saya coba belajar sebuah pelajaran. Juga saya konseling dengan beberapa teman-teman, beberapa saudara-saudara, ada yang lewat Zoom, yang japri, cukup banyak. Mereka konseling. Saya kira sebuah topik yang saya pribadi saya ngalamin. Saya tidak tahu saudara. Sebuah topik mana gak keluar ini? Halo. Oke. Ini mesti. Oke. Ini judulnya ya saudara. Bicara, are you worried? Adakah saudara hari ini khawatir? Banyak aspek hidup kita yang membuat saudara saya hidup dalam kekhawatiran. Kekhawatiran itu membawa saudara saya akan mengalami sebuah perasaan takut. Saudara, mana ini Kak Isa ya? Oke, ini sedikit gambarnya. Lanjut. Ya, ini harus ada repeater ini. Oke. Saudara, izin nggak saya tanya, ketakutan itu dari mana saudara? Dari Tuhan kah? Ketakutan itu? Next. Daisa. Jangan semuanya dong. Dari mana asal ketakutan? Pak, dari diri manusia, dari jiwa kita, betul? Nah, ini kan diciptakan Tuhan. Berarti Tuhan menciptakan saya ada aspek ketakutan. Apakah demikian? Saya coba merenungkan. Tuhan ini tubuh, jiwa, roh, ini Tuhan ciptakan. Harusnya sempurna baik adanya, selain dosa. Oke? Tapi ada sebuah aspek ketakutan. Ketakutan itu sama dengan orang yang, nanti saya akan bawa saudara kita sama mereka, itu dosa. Itu pelanggaran, itu pemberontakan. Berkali-kali kalau kita belajar tokoh Alkitab, bahwa kenapa destiny Tuhan itu tidak sampai, termasuk Saul, karena khawatir dan takut. Oke? Nah, saya katakan, inilah firman ini datang. Ketakutan itu muncul karena dosa manusia. Kita lihat firman ini, Kejadian 3 ayat 9. Tetapi dikatakan, Tuhan Allah ketika di Taman Eden, Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Dan mereka merasakan mereka telanjang. Mereka merasakan mereka melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan mencari mereka sembunyi, Tuhan mencari mereka. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau, Adam?" Kira-kira ya lah. Nah, ayat 10, Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini," ketika dia mendengar langkah-langkah berjalannya Tuhan datang di Taman Eden, "aku menjadi takut." Perhatikan ini. Aku menjadi tercekam, aku menjadi gentar gitu. Karena apa? Aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Siapa mengajar mereka? Dosa. Itu berbicara orang yang menyimpang. Keluar dari perintah Tuhan, keluar dari firman Tuhan, keluar dari kasih Tuhan. Itu akan merasakan ketakutan. Nah, saudari kasih Tuhan, dosa manusia pertama itu menimbulkan perasaan ketakutan. Nah, saudara, kapan ini, itu bisa dekat. Kapan manusia ini akan mengalami apa ketakutan? Kebalikannya, opposite-nya adalah damai sejahtera. Ketika manusia itu menjadikan diri ada di dalam kasih Tuhan yang sempurna. Dan kasih Tuhan yang menyempurnakan, memperbarui hidupnya. Ketika dia di dalam dekapan, di dalam dekapan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dalam tudung Tuhan, maka orang itu akan bisa merasakan damai sejahtera yang sejati. Oke? Saya lanjutkan lagi ya saudara ya. Kamus besar tentang dengan apa itu ketakutan, apa itu kekhawatiran, itu adalah sesuatu rasa takut, sesuatu perasaan yang belum pasti terjadi. Halo, sampai sini paham?
Kekhawatiran, ketakutan adalah sebuah perasaan yang memikirkan, yang dirasakan sesuatu yang akan datang, yang belum pasti, belum tentu terjadi. Ada rasa cemas dikatakan, ada merasa gelisah, risau di dalam hatinya. Manusia cenderung khawatir tentang kehidupannya, khususnya untuk masa akan datang. Kalau orang hidup di dalam kekhawatiran, kecenderungan itu, maka perasaan takut dan khawatir itu akan membunuh harapan seseorang. Akan membunuh destiny seseorang. Sebab seseorang yang cemas, khawatir, gentar, maka orang itu sudah tidak punya kekuatan lagi. Dan orang itu sudah malas, putus pengharapan untuk melangkah lebih lanjut. Step forward. Ini saya katakan, berkali-kali ketika aku konseling dengan anak-anak muda, ketika mereka takut, khawatir, yang mencengkam mereka dengan segala keadaan, maka itu timbul, the next step adalah putus pengharapan. Habis putus pengharapan, bahkan ada anak-anak muda yang bunuh diri. Kenapa? Karena ketakutan mencengkrami mereka. Kekhawatiran masa depan yang mencengkrami mereka. Saudari kasih Tuhan, ini sangat bahaya ya. Ya kalau macet ya. Oke. Naikin gambarnya ke atas coba. Ketakutan melemahkan iman kita. Tadi saya bicara itu orang dunia. Kita punya aspek jiwa. Tapi dalam kerohanian, ketakutan itu melemahkan iman. Ya, jadi mematahkan semangat berjuang ke depan. Next. Oke. Saudara, saya ajak saudara baca firman Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ayo buka Alkitab. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ini ada sebuah pelajaran khusus Yesus selama di muka bumi. Dia tahu bahwa jiwa manusia dirusak sejak Taman Eden. Dan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan manusia ini yang akan membunuh destiny Tuhan atas panggilan umatnya. Oleh sebab Yesus mengajarkan dengan konteks yang begitu sempurna, begitu baik. Oke, mana Alkitabnya? Matius pasal 6 ayat 25. Ini pujian ini. Tolong dibantu coba. Oke. Saudara, kita akan lihat Alkitab ini. Matius 6 ayat 25. Oke, di blank aja gak kelihatan nih. Wajah saya dihilangin dulu, gak apa-apa, biar kelihatan firmannya aja. Oke, baik. Saya baca ayat 25, 27 dan selanjutnya. Bapak Ibu yang di rumah-rumah yang ada di tempat ini baca 26, 28. Oke, saya akan baca dulu. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Makan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. 26, 2, 3. Namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh lebih burung-burung itu? Ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. 29. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan melebihi
mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kembali ke slide tadi. Saudara kasih Tuhan, tadi saya pilih lagu Tuhan adalah gembalaku. Itu Mazmur 23. Itu bagus sekali. Saya katakan itu sempurna. Saudara mau cari agama dimanapun juga di muka bumi ini, tidak ada seperti the living God, Tuhan yang hidup, yang saudara saya sembah dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia menggambarkan diri adalah seorang gembala. Dia bukan gila disembah, dipuja. Bukan itu saja, memang itu adalah kelayakan haknya sebagai Tuhan, sebagai Raja segala raja. Tapi dia rela turun paling rendah ke tempat yang terhina. Sekalipun tempat-tempat itu namanya orang mengabaikan, di PSK, di tempat-tempat najis, dia datang. Yesus menyatakan diri, dia datang. Untuk apa? Untuk memelihara jiwa-jiwa yang terhilang, dicari kembali. Udah itu dibasuh, dipelihara dengan kasih setianya, dituntun sepanjang perjalanan hidupnya. Itulah Tuhan yang kita sembah. Dan bahkan setelah selesai perjalanan di dunia ini, dia persiapkan rumah abadi buat kita, rumah kekekalan. Dia siapkan tempat kita di surga. Oke, saudara, kalau kita rangkumkan bahwa di Matius 6 kita baca tadi, itu ada beberapa rangkuman. Yesus mengajarkan jangan engkau dan saya khawatir. Kita lebih berharga daripada burung. Kita lebih berharga dari bunga bakung yang dipelihara, didandani Tuhan setiap hari. Kita jangan sama dengan orang-orang yang di luar Tuhan, orang yang tidak percaya, mencari hal-hal yang sia-sia, mencari ketenaran, mencari status, mencari keuangan, mencari kekayaan, mencari jati diri. Tuhan akan menyediakan semuanya bagi kita. Jangan kita khawatir, cukupkanlah rahmat kasih anugerah Tuhan. Hari ini cukup buat kita. Oke, ini naikin lagi, oke. Kekhawatiran, saya pelajarin, itu lebih berat bebannya daripada apa, saudara? Apa yang sedang kita kerjakan. Beban orang khawatir. Gak bisa tidur, dibawa pikiran, dibawa ini sampai ketakutan, sampai akhirnya imannya kecil. Itu menjadi sebuah kuk yang berat. Yesus katakan, mari engkau yang letih lesu, berbeban berat, taruhlah beban kita kepada dia. Memang kita punya kuk, tapi kuk kita itu kata Tuhan itu ringan, tidak melebihi kekuatan kita. Oke? Next ini, saya akan nyanyi lagu ini. Mungkin Bu Singgi bisa bantu, Pak siapa? Oke. Saudara ikuti pelan-pelan pujian ini. Lagu ini berbicara bunga di padang berjubah indah. Burung di udara tidak pernah disibukkan kehidupannya mencari makan. Tapi Bapa pengasih di surga memelihara mereka tiap hari. Tetapi Bapa di surga yang demikian, yang memperhatikan burung dan bunga itu, lebih memperhatikan engkau dan saya, umat manusia. Dia menyediakan semua kebutuhan kita. Dia berikan kita kehidupan yang kekal. Dia katakan, bila hati kita gelisah, risau, yang mampu menghapuskan, menghilangkan adalah Yesus.
Bapa Surgawi yang penuh kasih memelihara kita setiap hari. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Dia akan bahagia. Oke. Ye di Hua Chuan Ze Mei Li Di Yi San 天空的飞鸟从来不生活吗？慈爱的天父，天天都看顾，他更爱世上人，他们已被永生的路。Sekali lagi， 愿你的话传着美丽的衣裳。 天空的飞鸟从来不会生活吗？慈爱的天父，天天都看顾，他更爱世上人，他们有永生的路，一切需要。 天父已经都知道，若心中烦恼，让他为你除掉。慈爱的天父，天天都看顾，他是全能的主，是我的祝福。 Amin, saudari kasih Tuhan. Ada bahasa Indonesianya, Lili Veronica yang bisa nyanyi. Oke, untuk singkat waktu, saya next ya. Saudara, pujian ini sudah puluhan tahun. Mungkin sudah anak saya Victor belum lahir. Dan ketika saya masih di Taiwan, 1978-79, lagu ini sudah ada. Tapi lagu pujian untuk pengakuan Tuhan tidak pernah out of date. Amin. Ketika engkau dan saya masih nyanyi Amazing Grace, tahu kakek nenek kita belum lahir, itu lagu sudah ada. Itu lagu tahun abad 18. Pernah berlalu? Enggak. Mazmur 23 itu tak pernah berlalu. Kita ketika nyanyi lagu ini terus berulang-ulang, jiwa kita mendengar bahwa 慈爱的天父，天天都看顾. Bapa pengasihku, pasti pelihara aku setiap hari. Kalau kita nyanyi terus, saya percaya tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Yang ada anak berserah total. Yang ada engkau katakan, jadilah kehendakmu, datanglah kerajaanmu dalam hidupku. Amin. Kita soal makan dan minum. Hari ini saya tidak pernah dengar orang di Indonesia ada yang mati kelaparan. Kalau ada, Bu Rahir yang pertama maju ke depan melayani. Oke, next. Saudara kenal hamba Tuhan ini namanya Joshua. Suatu hari kita pulang surga, kita ketemu beliau. Saya katakan seorang punya, Tuhan katakan orang ini jiwanya berbeda, hatinya berbeda. Dia seorang pahlawan, seorang yang punya roh keperkasaan, seorang yang diberikan pengurapan Tuhan yang luar biasa, roh hikmat kebijaksanaan. Saudara lihat firman Tuhan di tempat ini. Saudara dikatakan dalam firman dengan jelas bahwasanya dan Joshua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Bayangin, itu roh kebijaksanaan dari Tuhan loh. Tuhan ngurapi dia. Dia pintar. Dia punya hikmat. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Wah, diimpartasi dengan Musa, ya toh? Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Orang yang gagah perkasa, saya katakan. Saudara, itu Musa ketutup foto saya. Saya juga dapat impartasi, ya. Nah, oke. Saudara, Joshua ngalami nggak gentar dan takut? Saudara temukan nggak di firman? Joshua ketakutan. 7 kali Tuhan meneguhkan hatinya Joshua. Sebagaimana Tuhan meneguhkan Gideon. 7 kali, oke?
Alkitab bisa buka kan? Saya tunjukkan saudara ada 7 kali minimum. Bahkan kita bisa lihat lebih banyak. Alkitab, ayo. Ya kemana ini? Oke, saya bacakan aja deh daripada tunggu ya. Joshua 1 ayat 6. Di sana kata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kedua kali, dengan sungguh-sungguh, bukan dengan setengah hati, segenap hati. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemana engkau berada. Oke, ayat ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, ku itu besar, ka itu besar, Tuhan, ya kan? Nah, Tuhan perintahkan dia, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Tuhan tahu apa yang dialami, dirasakan, dialami oleh Joshua waktu dia ditunjuk sebagai pemimpin estafet dari Musa. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang keempat, ayat ke-18. Loncat Alfa 18, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dalam arti, hanya engkau tetap percaya bahwa aku, Yahweh, Jehovah, menyertai engkau, mengurapi engkau, membela engkau. Siapa yang melawan engkau, pasti hukumannya mati. Diberikan jaminan. Demikian hari ini, Yesus katakan, jangan engkau khawatir, hari esokmu ada kesusahannya, serahkan hari esok, sebab aku Tuhan yang menciptakan hari esokmu indah pada waktunya. Nah saudara, yang kelima, Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6. Ya, LCD siapin aja. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar. Karena siapa? Karena orang lain, karena keadaan di luar, karena pihak-pihak di luar. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hari ini biarlah firman Tuhan datang kepada engkau dan saya. Gak usah gentar akan hari esok. Gak usah khawatir akan omset. Gak usah khawatir akan segalanya. Saya gak bisa, saya berhenti di sini. Jujur saya sudah selesai. Saya menyerah kepada Tuhan. Karena hidupku itu adalah anugerah, rahmat Tuhan. Bisnisku titipan Tuhan. Tuhan bilang berhenti. Saya lah, ya berhenti. Pegawai harus berhenti. Saya katakan ini keadaan saya memang apa ada yang gak usah kita malu. Tapi hari esok percaya Tuhan menjamin buat kita. Yang ketujuh, saudari kasih Tuhan. Ayat 18, ayat 18 ya. Kita lompat ke ayat 18. Sudah, mana ini? Ulangan 31. Joshua 1 ayat 18. Sudah ya? Oh ya sudah, pokoknya ada 7 deh ya. Jadi saya buang waktu kali cari aja. Oke, minimum ada 7. Oke, kembali ke slide. Oke. Bapak Ibu sekalian, Joshua itu mengalami ketakutan. Gentar. Mengapa Joshua bisa takut? Hal yang sama kita akan alami itu. Ini macet lagi. Apa yang membuat Joshua takut, gentar menjadi seorang pemimpin? Saudari kasih Tuhan, pertama, saya menemukan memimpin sebuah bangsa yang besar, 3 juta umat yang tegar tengkuk, yang sukanya memberontak. Dia lihat, dia ikuti Musa. Sepanjang dia ikuti Musa, dia tahu mereka berontak gak punya air, mereka ribut maki-maki. Setelah itu mereka gak punya makan, mereka lagi ribut. Setelah mereka sakit kudi, sakit apa, mereka ngomel lagi, apalagi mati, mereka maki-maki. Mereka lebih baik kita mati di Mesir. Terus mereka ribut. Dia tahu Musa adalah orang yang paling lembut hatinya. Itu kata Tuhan loh ya, betul ya? Itu aja gak kuat loh. Apalagi orang yang punya keperkasaan kayak Joshua. Aduh, saya kira ngamukan tiap hari dari pagi sampai malam, kalau bisa 90% ngamuk gitu ya. Saya tahu dia nggak mampu, tapi Tuhan menjamin dia. Oke, kedua, dia tidak memiliki
pengalaman yang seperti Musa bergaul sama Tuhan. Musa bergaul sama Tuhan itu muka dengan muka, hadap-hadapan. Bayangin, dia masih di luar tenda. Ini orang bisa merasakan ketakutan, kegentaran. Saudara, ini satu hal yang penting. Ini saya alami, saudara. Saya tidak tahu saudara. Ketika saya mengukur kekuatanku, ketika saya mengukur dengan hikmat, mengukur keadaanku, melihat kenyataan diriku, maka ketika itulah aku down. Kita belajar. Daud punya kelebihan. Dalam situasi, kondisi apapun juga, Daud belajar. Saya percaya dia belajar. Dia tidak pernah melihat kekuatannya sendiri. Berkali-kali Daud katakan dan tegaskan bahwa Tuhanlah yang berperang demi dia. Sekalipun punya menang, dia bilang bukan aku, Tuhan. Karena memang betul Tuhan. Dalam situasi keadaan apapun juga, dia mesti dia masuk ke ruang doa, dia tanya Tuhan, Tuhan tunjukkanlah jalan-jalanmu kepadaku. Hendakkah aku ke kiri atau ke kanan? Tuhan, hendakkah aku maju untuk berperang? Pada gerombolan kecil, dia tetap bertanya ke Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Ketika manusia itu berharap melihat keadaan kondisinya, engkau sakit, engkau lihat sakitmu lebih besar daripada Tuhan yang maha pengasih, tabib di atas segala tabib, maka penyakitmu itu akan membunuh kita. Tapi kalau kita melihat Tuhan, maka beda. Daud seorang pahlawan. Kita lihat kepahlawannya Daud. Dia pernah mengalami kegentaran, ketakutan. Sekalipun orang yang berjalan terus berharap kepada Tuhan, dia mengalami itu. Kita belajar di Mazmur 132 ayat 2. Ayo kita baca sama-sama 2, 3. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Ketika dia melihat dirinya, dia melihat musuh, maka timbullah namanya ketakutan dan kekhawatiran. Hari-hari ini pandemi itu mendatangkan banyak kekhawatiran. Sekali lagi, diriku mengalami. Oke? Mazmur 42 ayat 5. Sekali kita baca 2. Loh, kok lari ke sini? Oke. 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Katakan amin. Oleh sebab itu Daud katakan, hai jiwaku, pujilah dia. Amin. Karena jiwa udah gak bisa memuji Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Hai jiwaku, pujilah Dia. Kapan Daud mengubah ini? Lagu ini, syairi, mazmur ini, ketika jiwanya tertekan. Jiwanya sepanjang hari sebenarnya terus memetik kecapi memuji Tuhan. Karena persoalan, dia tidak bisa memuji Tuhan. Kita belajar. Mau ngalami terobosan, ini salah satu kuncinya. Ada persoalan, nyanyi terus, nyembah terus, ngaku-ngaku terus, tinggalkan kebas semuanya, terus nyanyi sampai suddenly the open heaven, touch from the heaven, terjadi mujizat, terjadi terobosan. Just only worship, praise, sampai jiwa kita melekat. Bapak lebih tahu apa yang saudara saya alami. Bapak tahu air matamu satu butir pun jatuh, Dia tahu, karena Dia Bapa pengasih. Mengapa saudara saya khawatir dan takut? Saya belajar ini banyak dari diriku, saudara. Saya sedang khotbah terhadap diri saya. Tidak ada manusia yang kuat. Hanya mereka yang betul-betul diurapi hadirat Tuhan. Mereka kuat. Ketika engkau keluar dari hadirat, keluar dari lingkupan Tuhan,
maka kita tidak bisa lakukan apa-apa. Karena pertama, saudara saya tidak berdaya. Kita tidak punya kemampuan mengubah badai hidup. Artinya engkau dan saya tidak bisa mengubah keadaan, situasi yang sedang kita merundung kita, menyerang kehidupan kita. Contoh saudara, murid-murid Yesus, ketika mereka naik perahu, angin sakar, angin badai itu datang menerpa perahu itu sampai mau terbalik. Ini nelayan adalah orang yang profesional, yang profesinya di atas air. Mereka tahu angin sakar apa yang bisa membalikkan perahu. Tumpangan mereka. Perahu itu bicara bahtera kehidupan saudara saya. Mungkin hari ini saudara saya expert dalam sebuah bidang. Tapi bidang yang kita kerjain, perahu kita tahu ini bakal terbalik ini. Bakal oleng. Mereka tahu, itu takut. Kenapa? Murid-murid tidak berdaya. Kita butuh Yesus datang mengubahkan semuanya. Yang kedua, kita dan saya, saudara saya takut tidak berdaya karena kita tidak bisa mengubah atau merencanakan ataupun menentukan sesuatu yang akan kejadian di masa depan kita. Kita nggak bisa. Hal inilah menjadi sebuah kekhawatiran, ketakutan dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, berikutnya kita katakan kayak Joshua. Joshua kenapa dia takut? Joshua kenapa dia khawatir? Dia tahu what is the next? Berikutnya apa ini? Umatnya begitu banyak yang tegar tengkuk, nggak mampu saudara. Dia takut. Dia takut dilempari batu, dia takut di ini. Saudara tahu ketika kota Siklak terbakar, keluarga Daud disandera, dirampasi termasuk harta kekayaan, kota dibakar. Daud sampai mau dilempari batu, mau diracem batu sampai dia mati. Ada takut, ada kecekaman. Rasakan itu. Apa yang akan terjadi? Ada 5 alasan. Saudara saya, kita diminta Tuhan tidak usah khawatir, tidak usah takut. Yang pertama, jangan khawatir, jangan takut, jangan khawatir, jangan takut. Berapa kali tadi kita baca ya, Yesus katakan, janganlah engkau takut, janganlah engkau khawatir, engkau lebih berharga dari burung dan bunga di padang. Engkau lebih berharga daripada rumput yang hidupnya hanya sehari. Terus ngomong, coba lihat berapa kali, jangan kau khawatir. Kalau engkau dan saya khawatir, dan jiwa kita belum dipulihkan seperti Adam, di manakah engkau? Tuhan tanya dia, aku takut. Betul katakan, aku sembunyi. Apa? Aku takut. Kalau jiwa saudara saya karena dosa kita belum dipulihkan, maka kasih Tuhan dalam hidupmu dan hidupku belum sempurna. Kalau engkau dan saya khawatir, maka itu katakan engkau dan saya masih tidak percaya janji Tuhan. Orang yang tidak percaya janji Tuhan adalah orang yang namanya tanda DOSA. Oke. Ini Lukas 12 ayat 28-29. Biar cepat. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Dalam terjemahan lain ini adalah orang yang imannya kecil. Bukan kecil ya, kecil ya. Ya ini orang Timur katakan kecil ya. Imanmu kecil. Iman yang kecil ini tidak bisa meraih mujizat Tuhan. Ayat 29. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan dan apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Loh, sekali lagi tadi kita baca di Matius tentang burung dan bunga bakung, ya kan? Ini Tuhan katakan lagi di Lukas, ini tentang rumput yang hanya usianya 1 hari saja. Khawatir itu sia-sia. Oke? Itu ketutup wajahnya, ketutup
ketutup saya punya gambar. Nah, itu kelihatan ya. Oke. Senyumlah, cerialah. Oke. Hari esok itu indah karena Tuhan merancangkan hari esok indah adanya. Oke. Yang kedua, kekhawatiran itu mendatangkan beban. Beban itu membawa depresi. Depresi akan mendatangkan sakit kepala, sakit rambut, sakit seluruh badan, otot pun nggak bergerak, ya kan? Karena depresi. Oke, sakit encok biasa ya, karena kurang. Oke, ayat Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, pertanyaannya Pak, masa cuek aja hidup ini? Masa hidup itu ini, kalau Engkong Yusak katakan gelinding wae. Pokoknya ya bergulir aja, berserah aja. Ya nanti dulu, kita ada bagiannya kita, oke? Nah, kalau kita cemas, kita takut, maka kekuatan ada dalam diri kita itu jadi kecil. Iman jadi lemah. Kalau iman lemah, ya jangan berharap mujizat Tuhan terjadi. Dan ketiga, percaya pemeliharaan kasih setia Bapa itu ya dan amin. Itu sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya Dia Tuhan yang setia. Oke, oleh sebab itu Matius 6:26 kita tahu, pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dalam ayat ini bukan ajar saudara saya jadi orang pemalas. Sebab ada firman, belajar kepada semut. Betul nggak? Semut itu rajin. Tapi ini berbicara konteksnya adalah orang yang hidup cemas, khawatir, gelisah terus hidupnya. Dosa pertama di Taman Eden itu terus ada yang belum pernah dibereskan. Karena kurang percaya. Konteks itu. Elia. Hari ini kalau kita dengar materi BSB sekolah minggu untuk anak-anak dan cucu kita, ya ini materinya Ibu ya, Bu Senggi. Elia ini diperintahkan Tuhan ke bagian sungai Yordan, di pinggirnya ada sungai Kerit. Tuhan pelihara dia. Di sungai Kerit ini, Kerit atau Kerit? Kerit ya, Kerit. Nah, di sungai Kerit ini Tuhan pelihara. Betul? Air yang ada. Burung gagak dibawalah makan. Oke, saya next. Yang keempat, mengapa saudara saya tidak perlu khawatir? Dan Tuhan tidak ingin saudara saya khawatir? Karena kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan permasalahan, persoalan. Kekhawatiran, ketakutan tidak akan ada bermanfaat. Nah, bagaimana hadapin apa yang kita khawatir, permasalahan, persoalan itu? Hadapin dengan hikmat urapan Tuhan. Selesaikan itu semuanya. Oke, itu seperti peperangan kita. Matius 6:27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada apa? Pada jalan hidupmu. Oleh sebab itu Tuhan bilang tidak usah khawatir, tidak usah takut. Khawatir atau tidak, hari ini diberikan kepada saudara saya merupakan sebuah pilihan. Even meskipun engkau sudah mendengar firman hari ini, nanti pulang khawatir lagi, cemas lagi, gelisah lagi, beban, depresi. Sudah itu sakit encok kambuh, sakit kepala, sakit jantung. Bukan salah siapa-siapa, salah diri kita sendiri. It is a choice, pilihan. Berserah total, yakin percaya janji Tuhan, atau kamu mengambil beban itu. Kita pikul sendiri. Oke, ini kembali lagi Tuhan berulang kali mengingatkan, jangan khawatir, jangan khawatir. Oke, saya tidak baca ini lagi. Bagaimana saudara saya mengatasi rasa takut dalam kehidupan? Ya tadi kita bilang jangan khawatir. Pak ya kan nggak bisa Pak, saya harus ini ada. Kita harus ini bagian kita. Satu, kita belajar percaya dan berserahkan total hidup kita dalam tangan kasih pemimpin Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu, Bapa kita itu punya sebuah pribadi kasih setia. Amin, saudara kasih Tuhan. Oke,
Matius 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila aku jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Amin. Ayo percaya. Kalau engkau dan saya sampai hari ini jadi orang Kristen masih kurang percaya akan kasih setia pemeliharaan Tuhan, maka percuma kita jadi orang Kristen. Kita berbeda dengan agama-agama yang lain. Orang yang percaya kepada Tuhan punya sebuah pengharapan. Pengharapan apa? Tuhan Bapa akan pelihara aku. Tuhan Bapa akan mementingkan hidupku seperti biji mata yang Dia pelihara. Yang selanjutnya, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Serahkan khawatir kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Tadi kita baca sebelumnya. Lihat ini, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Tuhan akan bertindak. Nah ini beda lagi, ini perjanjian baru. Ditegaskan lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu sama kepada Tuhan. Sebab Ia Tuhan yang akan pelihara kita. Amin. Udah selesai khotbahnya kan gitu kan. Dan berapa hal ini penting. Nah, Mazmur 55 ayat 22. Apa? Serahkan lagi khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya. Berarti ada waktunya loh ya saudara ya. Kita bergoyah. Ada waktunya. Kekhawatiran, ketakutan. Tapi tidak untuk selama-lamanya. Dibiarkannya orang benar itu goyah. Kata kunci di sini orang benar. Siapa orang benar kata bahasa Inggris ya? Adalah saudara dan saya melakukan firman Tuhan. Oke. Nah, maka ada senyum. Kata kunci di sini orang benar. Oke. Next. Kedua, gimana caranya ya Pak ya? Hidup tidak khawatir. Ayo, berharap dan mengandalkan Tuhan aja. Jangan kepada manusia. Yeremia 17 ayat 5 katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, berharap kepada manusia, berharap kepada kekuatan kita. Tapi berbahagialah itu orang yang hidupnya bersandar kepada kekuatan Tuhan. Betul ini kan? Oke, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ini saya hari-hari ini saya lagi bacakan di hadapan Tuhan. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Meskipun kering pandemi COVID-19, kami tidak akan mengalami itu. Kami tetap akan mengalami kemurahan kasih setia dari Tuhan pemeliharaan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang ketiga, taklukkan pikiran dengan firman Tuhan dan semua hal-hal yang positif. Gampang gak? Mudah kok saudara. Tidak sulit. Filipi 4:8. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang indah, semua yang terpuji, semua yang sempurna, semua yang patut dipuji, lengkaplah saudara. Pikirkanlah semuanya itu. Loh saudara cari lagi, ada gak hal-hal dunia ini yang tidak termasuk ini? Lengkap, sempurna. Kita mampu gak saudara dan saya pikirkan ini terus? Saya gak mampu saudara. Saudara mampu gak? Kalau saya mampu, sempurna. Tapi saudara dan saya dimampukan oleh pertolongan Roh Kudus. Kita gak mampu.
Kadang kita ini jengkel loh lagi. Darah mendidih, dan mendidih. Ya loh. Kata oam. O itu hitam. Am itu gelap gulita. Ya, hitam pekat gelap gulita. Ya loh. Itu karena apa? Sesuatu hal dari luar masuk. Langsung mendadak marah. Ya loh. Ini firman hilang gitu. Ya loh. Kalau kita tahu semua yang manis, semua penuh pengertian, penuh dengan namanya ya kompromis, tahu mengerti orang lain, karena kok dia menjengkel, wah dia lagi marah ya, kasihan juga, Tuhan berkati dia ya loh. Wah, kalau kita terus mikirkan hal ini, hidupmu dan hidupku berbahagialah. Amin. Oke, lanjut. Ada yang keempat lagi. Hidup saudara saya, ayo tetap taruh dalam janji firman kebenaran Tuhan, perjanjian Tuhan, dan belajar percaya setiap firman Tuhan. Ada skalanya anak kita gak sesuai harapan. Jangan bilang anak, ada yang di dalam kandungan. Dokter katakan anakmu cacat, anakmu akan begini, anak begitu. Terus memvonis. Tapi suami istri tetap bergandengan tangan. Berdoa berharapan, pegang janji Tuhan. Tuhan ciptakan anakku dalam kandungan itu adalah sempurna, 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 sempurna. Terus dia berkatakan, dokter bilang kamu tanda tangan surat ini, karena anakmu cacat, kamu iya. Kalau tidak, kita aborsi. Dia bilang, tidak, aku terima. Anakmu cacat. Sekali percuma, dipanggil 3 kali. Tetap kalau nggak mau tanda tangan. Anakmu apapun juga, kamu ambil resiko. Tanda tangan. Ketika dia tetap pegang janji Tuhan. Kita tahu, cerita kesaksiannya banyak sekali. Ada yang menjadi penginjil pertama di Papua. Saya udah lupa namanya. Itu juga anak-anak yang sebenarnya cacat di ibu kandungnya. Usia 19 tahun, dia selesai doktor. Usia 21 doktor kedua. Usia 20 ketiga, 24 doktor ketiga. Doktor. Zaman dulu ya. Itu luar biasa. Anaknya sangat cerdas melebihi orang. Padahal anak itu idiot. Anaknya sampai 5-6 tahun tidak bisa ngomong apa-apa. Jalan pun tidak bisa, tidak mampu. Dokter udah kasih tahu, ini anak cacat. Tetap dia tangisi, dia bawa di hadapan Tuhan. Taruh pengharapan, kebenaran Tuhan. Jadikan. Akhirnya anak jadi. Kita tahu ada yang di Australia. Dokter mengatakan anakmu itu cacat. Anakmu itu tidak akan jadi. Dia tetap pegang. Akhirnya anak itu sempurna. Makanya dia ngubah lagu. Dia ngubah sebuah lagu yang luar biasa. Oh Jehovah, I worship you. Abba Father, I run to you. My everything, I give my heart to you. You're the rose of Sharon, you're my God. Saya gak nyanyi semuanya. Orang ini, suami istri ini, anaknya jadikan cacat oleh dokter. Tapi anaknya sempurna adanya. Karena ini, belajar percaya setiap firman Tuhan. Hari ini anak kita mungkin tidak sesuai kita harapan. Tetap pegang janji Tuhan. Dunia katakan anak kita terbelakang. Anak kita bodoh, kurang pintar. Tapi di tangan Tuhan, suatu hari anak kita be best of the best. Jadi kepala, tidak jadi ekor. Taruh saudara. Jangan hidup dalam kecemasan, ketakutan. Pegang setiap janji Tuhan. Sebab dia Bapa yang baik. Bapa yang setia. Tinggal dalam janjinya. Deklarasi terus senantiasa. Perkatakan. Yang kelima, hidup dalam kasih Tuhan. Oke, kasih Tuhan itu sempurna. 1 Yohanes 4 ayat 17a. Kasih Tuhan itu sempurna dalam kita. Ayat 18. Di dalam kasih Tuhan tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Ada amin saudara? Mari kita belajar. Hidup kita itu, jadikan Tuhan itu tudung kita. Ayo cintai dia. Saya hari-hari ini berdialog dengan Papi Daniel. Saya panggil dia Koden, tapi lebih senang saya panggil dia Papi.
Saya melihat sosok Bapa di surga itu ada di dirinya. Dia begitu lembut hatinya. Melihat seseorang itu adalah orang itu tidak usah banyak diinjilin, tapi dirangkul dengan kasih Bapa itu di surga. Dibelai, dicuci, jiwanya, jasmaninya, semuanya dia all out untuk seorang jiwa. Entah latar belakangnya agama apapun juga. Tapi banyak orang-orang seberang, kambing kedar rebayot. Mereka melihat sosok pribadi di surga itu lewat pelayanan Papi Daniel itu. Itu cerita tentang kasih. Oke. Just only believe. Jadi potong ini ada ya, jangan itu potong. Just only believe His word and promise. Tentunya Tuhan tidak ajari kita menjadi malas sekali lagi. Mari belajar tekun, bekerja keras. Ora era bora. Maka gandengan tangan bersama Tuhan. Trusting God. Percayalah Tuhan. Oke. Ayo kita baca sama-sama. Filipi 4:6, 2, 3. Janganlah hendaknya engkau dan saya khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kata ucapan syukur ini adalah orang yang bisa berserah total, percaya pemeliharaan kasih setia Tuhan. Dia bisa ucap syukur. Amin. Oke, lanjut. Sebentar nih, macet lagi nih. Why? Oke. Di atas coba, oke. Pegang janji Tuhan, karena hanya janji Tuhan itu yang akan menyatakan pribadi Tuhan. He will provide. Oke? Kekhawatiran saya tadi katakan lebih berat daripada beban pekerjaan. Kuk kehidupan, menjadi kuk kehidupan itu melemahkan semangat perjuangan saudara saya, sehingga itu akan menyeret saudara kehilangan damai sejahtera dari Tuhan. Oh, ini beban ya. Manusia itu kuat loh sebenarnya. Bebanmu sangat besar. Beban orang tua, beban mertua, beban sakit kita sendiri, sakit keuangan, sakit kanker, kantong kering, macam-macam di dalamnya itu. Wapot gitu loh. Saya pernah konseling dengan satu orang, barusan ini. Dia japri saya langsung rekam, saya balas. Pak Sentosa tahu berapa kali saya balas itu. Ya, dia bilang, Pak, suamiku gak ada kerjaan. Saya sakit, Pak. Anak-anak saya ini ada satu yang agak terbelakang. Anak satu lagi malas dan tidak bisa sekolah. Keadaan kami itu ibaratnya itu kalau piring itu pecah, porselen itu pecah, dan itu berkeping-keping. Bagaimana, Pak? Saya bilang, kamu butuh penciptanya. Saudara saya butuh penciptanya. Siapa yang menciptakan kita? Balik. Back to the original design. Kembali kepada desain yang original. Bapa di surga. Sosok pribadi Bapak saya kenalkan dia. Dia bilang, Pak, aku udah jadi orang Kristen dari kecil. Tapi saya terus mengkonseling dia. Tapi terbatas sih. Karena dia itu perempuan sih. Ya, saya tidak mau terlalu ini, coba saya sampaikan. Ini beban. Saya nangis, air mata saya udah kering. Ini beban. Tuhan tidak izinkan beban datang. Manusia butuh sebuah pengharapan. Ketika seorang kehilangan pengharapan, hidup pun tidak bergairah. Hidup pun itu tawar rasanya. Tuhan yang hidup. Tuhan yang pribadinya adalah pribadi kemustahilan. Tahu kemustahilan? Ada keajaiban. Ada mujizat. Trust Him and surrender yourself to the God's plan. Carilah favornya Tuhan, oke? Nah, jadi bagaimana teladanin? Ini saya mau tutup. Ini slide terakhir. Bagaimana teladani Daud? Kita sama-sama tahu deh ya, Daud itu adalah seorang yang sangat amat
disayangi oleh Tuhan. Seorang yang a man after my own heart, kata Tuhan. Sungguh kita teladani Daud. Ya, di samping kita teladanin apa yang Yesus katakan. Daud adalah seorang tokoh yang luar biasa, saya katakan. Pertama, Daud itu senantiasa menguatkan hati dan kepercayaannya pada Tuhan. Tadi saya katakan, ketika kota Siklag dibakar dan dirampasin orang Amalek. 1 Samuel 36. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Termasuk Daud, istrinya, 2 istrinya dirampas. Anak-anaknya juga terangkut oleh musuh orang Amalek. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud mencari wajah, mencari kehendak Allah. Daud meminta baju efod dari imam. Tujuannya apa? Just only you, Lord. Hanya Engkau saja yang sanggup menolong aku. Hanya Engkau saja yang sanggup menyatakan kebaikan sepanjang hidupku ini. Engkau masih akan menyatakan kebaikan. Daud bisa nggak panas hatinya? Ayo sekarang kita berangkat langsung dengan kereta kuda. Dua nyerang, kejar. Enggak. Kita tahu ceritanya itu. Daud masuk ke minta baju efod, dia masuk ke ruang doa. Dia bilang, Tuhan hendakkah aku kejar? Sekalipun Tuhan bilang, iya kamu kejar. Kalau sekalipun Tuhan bilang, engkau tidak usah kejar, diam di sini, dia pasti akan ikut. Saudara kasih Tuhan, kuatkan hatimu dan hatiku. Seperti Daud, saya tidak tahu keadaan saudara saya. Hari ini kita mengalami apa? Kita punya persoalan, kuatkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan yang mempromosikan engkau dan saya. Sekalipun kita harus restart from zero, tapi kita tahu di tangan Tuhan, we can do from the zero to hero. Kita bisa dari zero, gak ada apa-apa. Tuhan memulihkan kehidupan saudara saya seperti orang sedang bermimpi. Yang kedua, saudara, Daud memiliki iman yang teguh dan kokoh di dalam Tuhan. Tidak pernah tergoyahkan. Mazmur 46. Ini Mazmur Daud juga. Ayat kedua. Sebab itu kita tidak akan takut. Kata Daud. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Maka imannya teguh, kokoh. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Tuhan semesta alam menyertai kita. Sebab dia kota benteng kita. Ialah Allah Yakub. Selah. Amin. Kedua, Daud hidupnya tadi dia memperkuat dirinya, percaya kepada Tuhan. Oh ya, udah saya ketik ya. Jadi Daud bersandar pada Tuhan sebagai sumber pertolongan. Ini jadi sandal, tapi ya bagus lah ya, sebagai dasar ya. Sandal itu dasar loh. Saudara berpijak kemanapun juga tergantung apa yang kau pakai. Kalau engkau pakai bakia, engkau gak bisa lari. Betul gak? Ya, Bu Anita, kalau pakai bakia mau lari gimana? Ada pakai bakia yang haknya tinggi lagi yo. Tek aja lah, ini bersandal. Waduh, ini ya. Oke, ada kebenarannya. Oke ya, ada cenglinya ya. Mazmur 3 ayat 6. Ayo kita baca dulu, kita baca ya. 2, 3. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas kami umat-Mu. Katakan amin. Masa depanku jelas karena Tuhan penolongku. Ya segitulah, baca kan, gak usah stres loh. Gak usah bayar kan. Baca sudah. Sampai telinga kita dengar, sampai iman kita timbul. Amin. Ini baca lagi, ayo ini gambar ini naikin. Mazmur 18 ayat 2 dan 3. 2, 3. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku.
Ini banyak ya. Gunung batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. 9 nih, sempurna. Saudara, lengkap deh saudara. Ayo saudara belajar bersandar dan bersandal. Oke. Jadi, oke, ketiga. Ayo belajar, diri kita belajar seperti Daud, belajar Daud ya. Daud menjadikan Tuhan sebagai kota benteng perlindungan. Tadi kan bukit batu ya. Nah, oke. Nah, ini hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Oke. Ini sama. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nah, ini satu lagi. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan-tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allahku. Saya kira itu yang keempat. Daud melekatkan hatinya hanya pada Tuhan, selalu curhat. Saudara, banyak manusia curhat kepada sesama manusia. Betul ada betul. Mengeluh kepada sesamanya. Seperti seorang, Daud itu seperti seorang anak itu manja di hadapan bapaknya. Dia bergaul erat dan intim bersama. Ini kuncinya sebenarnya saudara. Saudara hari ini punya anak. Loh, papa udah janji apeng pak. Kapan apeng pak? Nah, dia kasih tahu ke ayahnya novel, you know. Apeng pak, apeng. Loh, papa kan sudah janji apeng. Sekali, 2 kali, 3 diingetin. Papanya, ya pintar ya. Bad or good, banyak goodnya. Oke, akhirnya apeng, ya loh. Nah, saudara sama saya sama. Daud juga sama. Daud terus mengeluh, saya bukan apa ya. Bisa menjamah hati bapak itu. Menggetarkan hati bapak dan kecapiannya kecil. Tetap bermazmur, tetap baik sama Tuhan. Sampai Tuhan itu sungguh katakan, a man after my own heart. Ayo lihat firman ini. Kita baca 2, 3. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Ini apa? Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Loh, artinya apa? Curahkanlah isi hatimu. Ungkapkan perasaanmu. Ungkapkan segenap hatimu, apa yang ada di dalam hati kita. Sampaikan kepada dia. Tuhan yang mendengarkan. Oke, nah ini curhat ya. Curhat jangan kepada manusia tapi kepada Tuhan. Oke, Mazmur 142 ayat 2. Aku mencurahkan keluhanku. Loh, Daud itu rupanya punya keluhan juga ya. Ini kan keluhan ya, betul ya? Mencurahkan keluhanku kepada kehadapannya. Dan kesesakanku ku beritahukan kehadapannya. Itu jauh lebih baik daripada kita hari ini glunder ya. Glunder, ngomel, apa nanti gundul jadinya. Oke. Jadi daripada mengomel mengeluh kepada sesama manusia, glundel ya. Jadi oke, menggerutu dan kepada sesama manusia. Ayo, bawalah ke hadapan Tuhan. Oke, paham ya? Ini adalah gambarnya Daud. Dia berikan penyembahannya kepada Tuhan. Dia tuangkan semua isi hatinya kepada Tuhan. Saya percaya Daud ini adalah sebuah keteladanan. Oke. Bebas dari ketakutan masalah keuangan. Kenapa ini penting? Firman dengan jelas katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Sekali lagi, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bebas itu tentang keuangan, sebetulnya. Sadar bahwa keuangan itu adalah pemberian anugerah cuma-cuma dari Tuhan. Kalau ini betul ya, bersandar senantiasa pada Tuhan.
Oke, bila merasakan puas, bisa merasakan puas dalam Tuhan, bersyukur berkat Tuhan apa adanya. Oke, ada orang pintar di Mazmur 30, orang bijaksana. Orang di Mazmur 30 ayat 8 B. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Kadang saya berpikir, iya ya, kita punya semuanya tapi gak boleh makan ya. Kolesterol, darah tinggi, asam urat, kencing manis. Kita butuh kuasa untuk menikmatinya. Amin. Termasuk saya. Lihat, waduh enak, tapi boleh cicipin aja. Udah itu minum obat. Lah, Tuhan itu gak inginkan kita itu, ya betul, sehat ya. Nah ini, oke. Oke, Filipi 4:19 kita baca sama-sama. 2, 3. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Amin. Ajaib. Ya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam kekuatan kuasanya. Allahku akan memenuhi keperluanku di dalam Tuhan. Nanti seperti film India, gak selesai nyanyi terus. Oke, slide berikutnya, terakhir. Mana slide-nya? The last, macet ya. Oke, kesimpulannya. Baca sama-sama 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, janganlah gentar akan hari esok. Sebab Tuhan Immanuel, Bapa yang Maha Pengasih, akan memelihara kita. Don't worry. Oke, terus. Trust, God always keep His word. Oke, God bless you all with His abundant grace and peace. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Kita naikkan sebuah pujian. Bapa pegang tanganku. Bapa pegang tanganku. Katakan Bapa. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyum. Bapa, ku mengasihi. Bapa, peganglah tangan kami. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu membawa kesembuhan bagimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan, membawa kesembuhan, membawa kesembuhan, membawa kesembuhan, membawa
semua. Terima kasih Bapa di surga. Engkau Bapa yang baik, Engkau Ayah yang penuh kasih. Jadikan setiap kami sadar bahwa kami adalah anak-anak yang Engkau cintai, Engkau kasihi, melebihi orang tua di dunia, melebihi Bapa Mama kami. Engkau Bapa yang menggantikan, Engkau Bapa yang merancangkan, Engkau Bapa yang mengkaryakan hari esok kami. Kami bawa, kami persembahkan setiap kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Ajar kami berharap, ajar kami percaya, ajar kami berserah total hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Kami tahu tidak akan orang yang dipermalukan kalau orang itu berharap kepada Engkau. Sekali-kali dia tidak akan dipermalukan, karena Tuhan tidak pernah mengizinkan seseorang anak-Mu dipermalukan. Karena kasih setia-Mu akan memelihara setiap orang yang bersandar kepada Engkau. Berbahagialah dia, kata firman-Mu, sekalipun itu di tahun-tahun yang kering, Engkau tetap akan menumbuhkan pokok kehidupannya, tetap berdaun lebat, tetap berbuah pada musimnya. Demikian hidup kami. Ajar kami bersyukur Tuhan. Ajar kami tidak khawatir, tidak takut akan kehidupan kami, akan hari esok kami. Sebab kami lebih berharga dari burung-burung di udara. Lebih berharga Tuhan, lebih indah daripada bunga-bunga bakung yang Engkau hiasi, Engkau dandani, Engkau berikan jubah yang indah. Demikian kami lebih berharga, sebab kami adalah biji mata-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Apa yang Engkau sampaikan isi hati-Mu, sekali lagi Engkau menegur kami. Hai orang-orang yang punya iman kecil, mari bangkitkan iman-Mu. Taruh iman-Mu di dalam keyakinan dalam firman kebenaran Tuhan. Maka firman itu adalah firman yang hidup. Maka kehidupan kuasa, ya kehidupan masa depan kita, itu ya dan amin, dan nyata adanya. Terima kasih ya Bapa. Kami butuh hadirat-Mu, karena hadirat-Mu memuaskan jiwa kami yang ada. Kami butuh hadirat-Mu. Hadirat-Mu memberikan kami kekuatan ilahi. Kami butuh hadirat-Mu, karena hadirat-Mu menyembuhkan jiwa kami yang sakit. Terima kasih ya Bapa. Sebentar Tuhan, Engkau yang mengurapi kami. Kami sebentar pulang, kami tidak sebagaimana kami datang, tapi kami dengan urapan yang mengurapi cara berpikir kami. Jiwa kami tetap teguh, tidak ada akan cemas lagi. Terpuji Engkau Bapa selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sebentar akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu, bersekutu dengan Engkau. Kalau kami ada di dalam Engkau, maka Engkau ada di dalam kami. Maka tidak ada kekhawatiran, ketakutan. Sebab Engkau yang merancangkan hari esok kami, semua indah pada waktunya. Siapkan hati kami Tuhan, untuk bersekutu kembali manunggal dengan Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang berdaulat dalam kehidupan kami. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, baik yang mereka yang di rumah-rumah, yang mendengar. Sekali lagi kami mau cari, kami mau ambil anggur. Angkat anggur, angkat roti kami. Kami mau bersekutu kembali bersama Engkau. Kami mau jadikan Engkau tudung hidup kami. Kalau Engkau yang akan menudungi kami, maka Engkau akan melingkupi hidup kami. Engkau akan melindungi kami. Engkau proteksi kami. Engkau itu sempurna adanya. Terima kasih ya Bapa di surga. Ketika kami menerima roti dan anggur ini, kami teduhkan hati kami. Kami mau Tuhan katakan, I will love you again. Kami mau cinta Engkau kembali. Kami mau cinta yang mula-mula, yang bergelora kembali dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan.
sucikanku, bermacam sucikanku, seputih salju. Darahmu sucikan, darahmu suci, darahmu berikan kami kuasa, berikan kami kehidupan, darah yang memberikan kami pengharapan, darah Yesus yang memberikan kami kebahagiaan. Sebagai korban dosa, sucikanku, seputih salju. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat roti yang satu ini dengan tangan kanan kita lebih tinggi melebihi kepala kita, menandakan hormat kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Terima kasih Tuhan untuk cintamu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan layakkan kami menjadi bagian kerajaan Tuhan, menjadi bagian daripada cintamu. Engkau tubuh yang tersobek, terkoyak-koyak, terpecah-pecah di atas kayu salib. Itulah cinta yang sejati, cinta abadi Engkau berikan kepada kami. Sekalipun ini roti biasa, kami sepakat Tuhan, kami mengimani. Inilah gambaran cinta Tuhan yang dipecah-pecahkan buat kami. Inilah kekuatan ilahi yang diimpartasikan dalam hidup kami. Saudara dikasih Tuhan, bukankah ini adalah tubuh Kristus? Cinta Tuhan ini dipecah-pecahkan buat engkau dan saya, karena Dia begitu cinta engkau dan saya. Dalam nama Yesus, mari saudara makan, bersekutu dengan Dia, dengan hati yang mengasihi Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Thank you Lord, terima kasih. Kami angkat Tuhan cawan berisi anggur ini. Dengan tangan kanan kami melebihi kepala kami. Kami taruh tangan kiri kami di dada. Darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib. Darah berbicara kehidupan. Kehidupan yang dikorbankan di atas kayu salib. Sebagai buah karya agung, karya yang maha besar dari Yesus. Untuk karya penebusan engkau dan saya. Yang tadinya terhilang, yang tadinya berdosa, yang dicengkerami oleh takut, oleh khawatir. Tapi kehidupan yang penuh kelimpahan itu sudah selesaikan karyanya. Sehingga engkau dan saya diberikan kehidupan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kelimpahan. Oleh sebab itu, mari saat ini, it is the moment, ketika engkau bersekutu dengan kehidupannya, dengan darahnya, maka sirnalah, hilanglah apa yang rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir dalam hidup kami. Mulai hari ini, hanya Tuhan yang mengambil alih kehidupan kami. Hanya Tuhan yang menjadi nakoda kehidupan kami. Hanya Tuhan yang menjadi Tuhan Adonai kehidupan kami. Maka ketika bersekutu dengan darah-Mu, darah Yesus melayakkan, menguduskan kami, menuduki kami, memeteraikan kami. Ketika Bapa di singgasana melihat kami, Bapa melihat meterai darah anak domba, meterai kasih sayang cinta Tuhan yang sudah menebus kita. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, saudara dikasih Tuhan, mari kita bersekutu dengan darahnya dalam nama Tuhan Yesus.
Riabasyata pataka. Siriara dapasu. Kiara nanarana mashe. Uchi lagi ai jiwa. Sebala dia ai jiwa. Bermesmula bagi dia selama-lamanya. Dia Tuhan yang layak, Dia Tuhan yang layak, Dia Tuhan yang diagungkan, dimasyurkan selama-lamanya. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah perisai hidup, Engkaulah junjungan hidup kami, Engkau kekasih kami Tuhan. Oh Jesus, Jesus, selama-lamanya. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera di surga memenuhi Engkau dan saya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, yang percaya katakan amin. Silakan.